apa ya, di Dinas Pendidikan, juga ada di Umpek ya. Nah, jadi sebenarnya disarankan juga kepada Bapak Ibu yang bukan berasal dari sekolahan untuk tidak melamar ke Dinas Pendidikan ya, Bapak Ibu ya, karena nanti susah penempatannya kalau pian dari dinas, maksudnya dari contoh nih Dinas PU melamar ke bagian Umpek Dinas Pendidikan. Nah, ini susah ya Bapak Ibu ya, karena nanti Bapak Ibu tidak kembali ke PU tapi akan bekerjanya di Dinas Pendidikan. Seperti itu ya. Oke, ini sudah ya surat referensi. Jadi silakan Bapak Ibu cek di mana saja formasi yang masih tersedia. Yang pasti di jabatan ini itu pendidikannya harus sesuai dengan yang tadi ada di pengumuman yang ini ya, lampiran yang ini. Pendidikannya harus disesuaikan ya. Oke. Sampai surat edaran ini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke penyusunan berkasnya, berkas-berkas yang harus Bapak Ibu siapkan ya, Bapak Ibu sediakan. Oke, kalau Izin tidak bertanya. ada, kita lanjut. Jadi dalam tahap kedua ini, berkas yang harus Bapak Ibu siapkan itu tidak berbeda jauh, ya, tapi ada satu yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Nanti surat keterangan aktif bekerjanya itu berbeda dengan tahap pertama. Jadi Bapak Ibu jangan sampai menggunakan surat keterangan bekerja dari tahap pertama ya, karena itu sudah pasti salah, dan jika itu salah sudah pasti Bapak Ibu akan gagal dalam tahap seleksi berkas ya Bapak Ibu ya. Dan ingat sekali lagi, Bapak Ibu di sini bukan prioritas, jadi karena bukan prioritas, kesalahan sekecil apapun ya, kesalahan terutama dalam pemberkasan, berkas yang salah diupload itu akan digugurkan ya oleh tim verifikator nanti. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, jadi Bapak Ibu wajib menyediakan file ya Bapak Ibu ya, file pas foto berwarna. Oke, pas fotonya harus berwarna, pakaian formal. Pakaian formal ini Bapak Ibu boleh menggunakan baju dinas, baju sesirangan, batik ya Bapak Ibu, yang penting itu formal. Nah, jadi jangan menggunakan kaos ya, seperti itu. Kemudian dengan latar belakang berwarna merah ya, ini wajib. Dan pas foto tersebut adalah pas foto terbaru ya Bapak Ibu ya, bukan pas foto yang sama dengan ijazah pian. Jadi jangan sampai. Jadi ini harus pas foto yang terbaru Bapak Ibu ya. Kenapa? Jadi pas foto ini adalah dasar yang digunakan oleh Bapak Ibu nanti untuk masuk ke ruang CAT. Karena nanti sebelum masuk ruang CAT itu ada scan wajah Bapak Ibu. Scan wajahnya diambil dari pas foto. Kalau seandainya wajah dari Bapak Ibu berbeda dengan kondisi sekarang, takutnya nanti tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang CAT. Jadi tidak bisa mengikuti tes nanti Bapak Ibu ya. Jadi pas fotonya wajib ya, sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menggunakan kacamata, silahkan ketika melakukan foto itu dilepas dulu kacamatanya. Kemudian untuk bapak-bapaknya dimohon untuk tidak berkupiah ya. Nah, jangan memakai kupiah ataupun topi ya ketika berfoto. Kemudian untuk ibu-ibunya juga dimohon bagi yang bernikab atau bercadar itu pas fotonya itu harus dilepas ya. Jadi harus terlihat wajahnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk file pas foto ketentuannya adalah yang seperti itu. Selanjutnya itu adalah scan asli ya Bapak Ibu ya, scan asli kartu tanda penduduk atau KTP, atau juga bisa menggunakan IKD ya Bapak Ibu ya, IKD identitas kependudukan digital yang ada di handphone. Nah, jadi KTP ataupun IKD tersebut boleh di-scan, atau kalau yang IKD boleh dimintakan file cetaknya di Disduk Capil ya. Nanti bisa boleh minta dicetakkan dari Disduk Capil. Jadi yang harus Bapak Ibu pastikan KTP-nya itu harus jelas untuk dibaca dan tidak rusak ya Bapak Ibu ya. Dan juga eh, KTP tersebut ya, terutama yang Bapak Ibu menggunakan IKD, jadi dipastikan lagi ya Bapak Ibu ya, di dalam KTP-nya tidak tertulis draft ya, di IKD-nya. Nah, oke.
Jadi KTP-nya harus scan-nya berwarna Bapak Ibu ya, tidak boleh hitam putih. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu wajib menulis surat lamaran Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti di-scan surat lamarannya yang asli, ditulis tangan ya, di kertas double folio dan tidak boleh diketik. Ya untuk surat lamaran tidak boleh diketik, ditujukan kepada Bupati, kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang nanti akan saya jelaskan lagi di bawah. Dan surat lamaran tersebut boleh ditandatangani, bukan boleh, maksudnya harus ditandatangani, kemudian boleh menggunakan e-materai 10.000 atau materai tempel Bapak Ibu ya. Boleh materai tempel 10.000 ya. Jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan materai mana yang mudah bagi Bapak Ibu untuk dapatkan. Kemudian yang kedua itu adalah scan asli ijazah ya, berwarna ya. Jadi ijazahnya harus berwarna Bapak Ibu karena minimal sekali zaman sekarang ini ijazah itu harusnya berwarna. Kemudian biasanya kalaupun tidak berwarna minimal sekali stempelnya juga masih berwarna ungu biasanya ya. Jadi jangan sampai ijazahnya itu terscan hitam putih karena nanti dianggap tidak asli ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan digugurkan. Dan kami juga mendapat banyak informasi dari tim verifikator bahwa berkaca dari pendaftaran CPNS ya. Jadi dalam CPNS itu banyak peserta yang gugur karena scan ijazahnya itu hitam putih. Walaupun yang bersangkutan menyampaikan bahwa ijazah tersebut asli, tapi bagi tim verifikator selama itu tidak berwarna, itu dianggap tidak asli ya Bapak Ibu ya. Kemudian, ijazah mana sih yang harus Bapak Ibu lampirkan? Nah, ijazah yang Bapak Ibu lampirkan itu adalah sesuai dengan yang Bapak Ibu lamar ya, formasi yang Bapak Ibu lamar. Contoh, kalau Bapak Ibu melamar dengan pendidikan S1, berarti yang di-scan cukup ijazah S1 saja Bapak Ibu ya, tidak perlu dari SD. Nah, jadi cukup ya satu ijazah ya yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar. Jadi, kalau pian seandainya mendaftar kalau pian mendaftar ya ke formasi yang pendidikannya SLTA, walaupun pian punya ijazah S1, tetap yang dipakai harus SLTA ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang downgrade ya, kasarnya seperti itu, yang downgrade itu tetap yang di-scan adalah ijazah yang digunakan untuk mendaftar Bapak Ibu ya. Jadi bukan sesuai dengan kondisi pian. Nah, kecuali memang Bapak Ibu menggunakan punya ijazah S1 kemudian mendaftar untuk S1, yang di-scan cukup S1 saja ya. Begitu pula dengan transkrip nilai Bapak Ibu ya. Jadi cukup transkrip nilai yang memang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang terdapat dalam formasi. Nah, bagaimana jika transkrip nilai ataupun ijazah dari Bapak Ibu hilang? Nah, itu kami perlu surat keterangan pengganti ijazah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengurus ya, kalau seandainya yang hilang ijazah S1 berarti Bapak Ibu harus minta ke kampus ya. Kalau yang hilang itu ijazah SLTA, nanti berarti Bapak Ibu silahkan mengurus ke Dinas Pendidikan ya. Biasanya sih kalau SLTA sih dinas provinsi ya, tapi tergantung tahun keluarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tahun SLTA ini yang memang masih dikeluarkan oleh Pemkab Tanah Bumbu, tapi ada juga yang memang sudah dikeluarkan oleh provinsi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja kemana harus memintanya, dan itu juga berlaku bagi itu tadi ijazah yang hilang, kebakaran ya, atau kemalingan atau rusak bahkan ya. Yang diperlukan itu adalah surat penggantinya. Kemudian surat penggantinya itu boleh ya digabung. Jadi scan fotokopi ya, fotokopi kalau Bapak Ibu masih punya fotokopinya. Jadi fotokopinya tersebut digabung dengan surat keterangan ya. Jadi ada dua file dalam satu uploadan nanti ya. Jadi ijazah yang fotokopi ya, yang fotokopi dan juga digabung dengan surat keterangan kehilangan tadi ya, atau pengganti ijazah. Seperti itu.
Kemudian bagaimana jika nama itu berbeda dengan di KTP? Nah, kalau ijazah ya namanya berbeda dengan di KTP itu solusinya ada dua Bapak Ibu. Solusinya ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa minta ya, Bapak Ibu bisa minta surat keterangan dari sekolahan ya bahwa ijazah tersebut itu salah dalam penulisan nama ataupun tempat lahir. Nah, ini juga berlaku ya untuk tempat tanggal lahir. Jadi di Bapak Ibu harus meminta ya surat keterangan kesalahan ya, baik itu S1 ataupun SLTA. Jadi kalau S1 yang mengeluarkan itu pasti kampus, kalau SLTA silahkan dari sekolahannya. Jadi harus ada surat keterangan ya bahwa terjadi kesalahan penulisan ijazah. Ya, di mana surat itu juga nanti digabung ya dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, gitu. Itu adalah solusi pertama. Solusi pertamanya tadi ya dengan surat keterangan kesalahan ijazah ya. Atau yang kedua, solusi yang kedua adalah KTP dari Bapak Ibu itu disamakan, namanya disamakan dengan yang tertulis di ijazah. Ya, jadi KTP-nya itu disamakan dengan yang tertulis di ijazah Bapak Ibu ya. Jadi itu solusinya bagi Bapak Ibu yang antara KTP dengan ijazah itu berbeda, baik nama, tempat lahir ataupun tanggal lahir ya. Kemudian selanjutnya yang harus Bapak Ibu siapkan itu adalah scan surat asli ya, pernyataan 10 poin ya. Jadi ini harus 10 poin. Jadi Bapak Ibu harus pastikan dulu ya nanti surat pernyataannya itu sudah betul atau tidak ya. Nanti untuk surat pernyataan ini akan saya detailkan di bawah. Yang jelas, untuk surat pernyataan, Bapak Ibu bisa menggunakan e-materai ataupun materai tempel ya Bapak Ibu ya. Jadi diperbolehkan boleh menggunakan e-materai ataupun materai tempel yang nanti juga itu ditulis tangannya hanya pada bagian titik-titik ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita mampir ya. Kita mampir nanti ke lampiran 2 ya. Oke. Kemudian ini juga disebutkan khusus untuk P3K teknis dan juga kesehatan itu surat keterangan aktif bekerjanya itu memiliki masa kerja minimal 2 tahun ya. Jadi minimal 2 tahun. Jadi setelah kami konsultasikan 2 tahun menurut perhitungan dari tim verifikator adalah minimal sekali SK-nya itu tahun 2022 ya. Desember 2022 itu sudah paling paling muda SK-nya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Kayak saya gambarkan ya. Bapak Ibu diterima bekerja di Desember tahun 2022. Di Desember 2023 ya, ke Desember 2023 ini baru 1 tahun. Kemudian Desember 2024 barulah terhitung 2 tahun ya. Bapak Ibu ya. Jadi sangat minimal sekali SK-nya itu dari tahun 2022. Tidak bisa dari tahun 2023 ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu wajib mengupload SK dari 2023. Mohon maaf, dari wajib mengupload SK dari 2022, 2023, dan 2024 ya. Jadi kalau tidak ada SK-nya ini nanti akan dijatuhkan di tahap seleksi berkas ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi itu adalah kesesuaian jabatan yang ada di SK dengan yang pian lamar. Contoh, kalau Bapak Ibu di dalam SK-nya ya itu bekerja sebagai tenaga kesehatan, kemudian sekarang melamar menjadi tenaga teknis, itu tidak bisa ya, itu otomatis nanti akan digugurkan oleh tim verifikator. Jadi kalau Bapak Ibu dari teknis itu hanya bisa melamar ke teknis saja. Jadi SK dari Bapak Ibu yang tahun 2022 sampai 2024 itu sangat menentukan ya Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu lulus verifikasi berkas atau tidak. Oke, bagaimana kalau seandainya 2022 itu yang bersangkutan SK-nya masih
ini tugas kebersihan. Kemudian baru diangkat menjadi tenaga teknis di tahun 2023. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah yang bersangkutan harus terhitung 2 tahun sebagai tenaga teknis ya. Boleh 2022 itu tenaga kebersihan asalkan bulan Juli 2022 atau bulan Agustus 2022 itu berubah ya menjadi itu tadi tenaga teknis. Jadi kalau masih Agustus 2022 itu masih bisa ya mendaftar ke P3K tahap 2 ini untuk melamar di formasi teknis ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami sampaikan juga ya untuk pelamar di pemadam kebakaran ya untuk jabatan pemadam kebakaran dan juga analis kebakaran itu wajib melampirkan surat keterangan sehat ya. Jadi ini surat keterangan sehat dan juga surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Boleh dari puskesmas ya. Jadi harus puskesmas ya Bapak Ibu ya, tidak boleh dari klinik ya. Boleh dari puskesmas atau dari rumah sakit. Kalau setahu saya untuk biaya yang lebih murah itu bikinnya di puskesmas ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin mau melamar jadi pemadam itu silahkan ke puskesmas ya untuk minta. Jadi ada 2 suratnya ya, surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Oke. Kemudian ya untuk teman-teman yang mungkin ada disabilitas ini harus melampirkan juga ya surat keterangan dokter tentang disabilitas. Nanti ada contohnya juga dan juga untuk Bapak Ibu yang penyandang disabilitas itu nanti harus memasukkan link video ya pada aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu bikin video tentang keseharian Bapak Ibu bekerja ya. Singkat saja 1-2 menit tidak masalah. Kemudian video tersebut Bapak upload boleh di Google Drive, boleh juga di YouTube silahkan, tapi YouTube kayaknya takut terekspos. Boleh ya yang private saja, jadi Google Drive dipastikan bisa dilihat videonya. Kemudian link dari Google Drive-nya nanti dilampirkan di dalam aplikasi. Jadi di copy paste saja pada aplikasi. Oke. Selanjutnya kita langsung ke contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh surat lamaran. Oke. Untuk contoh surat lamaran kita mulai dari atas. Untuk tempat silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja dengan tempat pian. Boleh nama desa, nama kelurahan, nama kecamatan ya, tidak menjadi masalah ya. Kemudian tanggalnya, untuk tanggalnya itu diisi sesuai dengan rentan waktu pendaftaran P3K tahap 2. Jadi dari tanggal 27 November sampai 31 Desember. Nah, silakan Bapak Ibu pilih rentan tanggalnya di tanggal itu. Apakah tanggalnya harus sama dengan tanggal upload? Tidak ya. Silahkan random saja. Tanggal ini tidak menjadi masalah. Yang penting masih dalam periode pendaftaran P3K tahap 2. Selanjutnya yang ini ya Bapak Ibu yang terhormat Bupati Tanah Bumbu, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu, ini wajib Bapak Ibu tulis ya, tidak boleh dirubah. Jadi ini baku, ini tidak boleh dirubah. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu mengisi biodata Bapak Ibu. Nama lengkap ya menggunakan gelar, kemudian pendidikan terakhir ya. Jadi cukup ditulis pendidikan terakhirnya saja. Tapi kalau Bapak Ibu downgrade ya, contoh Bapak Ibu punya ijazah S1, kemudian melamar ke SLTA, di sini ditulis SLTA ya. Jadi yang pian tulis itu sesuai dengan kondisi yang pian lamar. Jadi kalau pian ternyata melamar untuk posisi SLTA, silahkan di pendidikan terakhirnya dimasukkan SLTA seperti itu. Kemudian untuk jabatan yang dilamar ini silahkan ya nama jabatannya disesuaikan dengan ini ya Bapak Ibu ya. Contoh nih Pranata Trantibum seperti itu. Jadi cukup ditulis Pranata Trantibum saja. Tidak perlu garis miring unit kerjanya tidak perlu. Ya, Satpol PP itu tidak perlu. Jadi cukup nama jabatannya saja. Karena sini sudah jelas ya. Kemudian alamat silahkan alamat ini mengikuti KTP pian. Jadi walaupun
pian tinggal di Simpang 4, tapi KTP pian Pagatan, nah silahkan alamatnya diisi Pagatan saja ya. Kemudian nomor handphone, pastikan nomor handphonenya bisa dihubungi baik seluler ataupun lewat WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dengan ini ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ya. Jangan sampai ini salah nih, karena kemarin masih ada yang salah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lah segala macam ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah tulis ya. Kemudian, nah ini ya file yang dilampirkan. Jadi untuk file yang dilampirkan, ini Bapak Ibu sesuaikan ya dengan yang diminta oleh aplikasi ya Bapak Ibu ya. Ini kan yang kami sampaikan ini kan contoh nih, karena kan tidak mungkin kami dari BKPSDM bikin satu contoh lamaran untuk satu jabatan kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi nah ini kondisional ya Bapak Ibu ya. Ini bisa berubah sesuai dengan berkas atau dokumen apa saja yang diminta oleh aplikasi. Jadi contoh untuk tenaga pemadam kebakaran tadi ya. Pemadam kebakaran tadi itu memerlukan surat ya. Nah, jadi boleh nih surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak disabilitas seperti itu ya. Jadi harus ditambahkan karena berkas tadi itu diminta oleh aplikasi. Jadi untuk berkas yang diminta memang oleh aplikasi silahkan Bapak Ibu tambah ya begitu. Tapi mestinya untuk yang teknis di luar dari pemadam harusnya seperti ini ya, ada 6 yang diminta. Boleh boleh tidak menuliskan scan asli surat lamaran ya, tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Karena yang dibaca panitia ini ya surat lamaran sudah gitu ya. Jadi tidak perlu pian lampirkan. Tidak perlu pian tulis di sini. Nah, jadi surat lamaran tidak perlu ditulis di sini ya. Cukup ini saja sesuai ya dengan berkas yang memang diminta oleh aplikasi untuk Bapak Ibu ya. Scan asli surat keterangan aktif bekerja gitu. Oke, kemudian untuk ematrai ya. Ematrai itu silahkan diberi jarak dari tanda tangannya seperti ini karena ematrai tidak boleh menindih dan juga tidak boleh ditindih ya Bapak Ibu ya. Jadi ematrainya diberi jarak dari tanda tangan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menggunakan materai tempel ya, kalau materai tempel silahkan dikenakan ya tanda tangan materainya. Jadi materainya dikenakan tanda tangan ya. Oh, mohon maaf, tanda tangannya itu mengenai materai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini surat pernyataan 10 poin. Oke. Jadi surat pernyataan 10 poin yang ditulis tangan cukup bagian titik-titik ini saja Bapak Ibu ya. Bagian titik-titik ini saja yang Bapak Ibu tulis tangan. Ya, jadi eh, jangan semuanya yang pian tulis tangan ya, cukup bagian titik-titik ini saja. Kemudian untuk lampiran ini boleh dihapus dan bagian bawahnya juga boleh dihapus ya Bapak Ibu ya, termasuk materai. Ini boleh dihapus kalau seandainya bagi Bapak Ibu mengganggu, tapi boleh juga kalau Bapak Ibu langsung mencetak filenya seperti ini ya, langsung dicetak. Walaupun ada ini tidak menjadi masalah Bapak Ibu ya. Yang pasti Bapak Ibu harus perhatikan isinya ini 10 poin ya Bapak Ibu ya. Dan tidak boleh tidak boleh berubah nih karena boleh tuh huruf nih antara nomor 6 dengan nomor 5 ini tidak boleh tertukar Bapak Ibu ya. Jadi harus posisi urutannya seperti ini. Oke. Oke, di sini ditulis ya Pagatan gitu tanggal berapa, nama lengkap, tanda tangan ya. Kemudian boleh menggunakan materai fisik 10.000 dan juga e-materai dengan ketentuan yang sama tadi seperti surat lamaran. Kemudian, nah ini lampiran ketiga ya Bapak Ibu ya, surat keterangan aktif bekerja ya. Jadi tolong jangan menggunakan format yang kemarin. Jadi Bapak Ibu wajib menggunakan surat keterangan aktif bekerja. Oke. Nah, untuk surat keterangan aktif bekerja di tahap 2 ini sudah boleh ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya saja. Contoh, kalau pian dari UPTD ya, UPTD itu boleh ditandatangani kepala UPTD saja.
Kemudian dari puskesmas juga silahkan ditandatangani oleh kepala puskesmas menggunakan kop surat puskesmas seperti itu ya. Kemudian apalagi selain UPTD, puskesmas, kelurahan. Nah, yang di kelurahan juga silahkan untuk menggunakan kop surat kelurahan saja. Jadi boleh ditandatangani oleh lurahnya, tidak minta ke camat lagi seperti tahap 1 ya. Jadi ini boleh diminta sampai lurah. Kemudian buat Bapak Ibu yang di sekolahan, silakan menggunakan kop surat sekolahan. Jadi boleh ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau kepalanya PLT gimana? Ya nggak apa-apa. Berarti jabatannya kan PLT seperti itu. Asal resmi ya PLT-nya ya, bukan PLT-PLT-an. Kemudian di sini diisi ya, saya bertanda tangan ini pimpinan unit kerja tadi, namanya siapa, NIP-nya, kepala UPTD mungkin gitu ya, kepala UPTD atau kepala sekolah SMP negeri begitu ya, unit kerjanya. Bisa kalau apa, kalau UPTD kan berarti unit kerjanya di sini dinas induknya gitu, dinas contoh UPTD pengelolaan sampah berarti unit kerjanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu begitu ya. Dengan ini menerangkan bahwa, nah ini dengan ini menerangkan bahwa Bapak Ibu ya di sini diisi data Bapak Ibu pendidikannya ya, pendidikan yang Bapak Ibu tulis di sini itu adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang pian lamar ya. Jadi kalau seandainya pian walaupun pian punya ijazah S1 tapi pian melamarnya SLTA, pendidikannya di sini ditulis SLTA ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan S1. Unit kerja juga ya, silahkan ditulis UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu seperti itu. Oke, kerjanya. Kemudian di sini, oke, telah melaksanakan tugas sebagai XXX. Sebagainya ini harus sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu lamar. Contoh, Bapak Ibu melamar ini ya, pemadam kebakaran pemula ya. Jadi diisi pemadam kebakaran pemula seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk pemadam kebakaran eh, kita masih belum tahu ya ketentuannya dari tim verifikator seperti apa. Apakah boleh pengadministrasi perkantoran itu melamar jadi pemadam. Karena pemadam ini memerlukan kualifikasi khusus ya Bapak Ibu ya, keterampilan khusus. Tidak mengadministrasi komputer nih pemadam kebakaran ini. Nah, jadi tolong berhati-hati ya untuk Bapak Ibu ya yang mungkin ingin melamar menjadi pemadam kebakaran, Bapak Ibu pastikan dulu memang ada pengalaman menjadi pemadam kebakaran ya. Atau kecuali memang berasal dari Satpol PP. Nah, kalau dari Satpol PP sendiri, dinasnya sendiri mungkin tidak terlalu masalah bagi tim verifikator, tapi ini nanti akan eh, jadi pertimbangan ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya contoh Bapak Ibu berasal dari pengelolaan sampah, ya UPTD pengelolaan sampah, kemudian melamar sebagai pemadam kebakaran dan di sini melaksanakan tugas sebagai pemadam kebakaran. Nah, ini tidak nyambung Bapak Ibu ya, karena sepertinya yang saya tahu di UPTD pengelolaan sampah itu tidak ada pemadam kebakaran seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk pemadam kebakaran ya, ini harus hati-hati ya Bapak Ibu ya nih, pemadam kebakaran. Karena ini memerlukan itu tadi skill khusus ya Bapak Ibu ya. Nah, skill khusus tidak semerta-merta pengadministrasi. Nah, kecuali ini ya, operator layanan operasional. Ini masih tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Operator layanan operasional ini tidak menjadi masalah. Kemudian ini juga tidak masalah nih. Rantibum juga ya sebenarnya perlu sesuatu tapi Trantibum sepertinya tidak diminta surat keterangan sehat, jadi mungkin bisa saja. Cuman itu tadi ya agak lucu Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu dari UPTD Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas sebagai Trantibum, nah ini tidak relevan Bapak Ibu ya. Dan juga kan nanti dicek tuh korelasinya ya dengan ini SK dari Bapak Ibu ya. Kalau SK-nya walaupun teknis tapi pengadministrasi seperti itu dirasa ulun rasa lah, ini kita masih menunggu keputusan tim verifikator, tapi menurut saya
itu tidak relevan ya dengan ini. Contoh nih Pranata Trantibum juga pemadam ya, karena itu tadi pemadam ini memerlukan spesifikasi dan kualifikasi keterampilan khusus ya. Oke, yang pasti melaksanakan tugas sebagainya ini harus sesuai dengan yang pian lamar ya, yang mau pian lamar. Bisa jadi pengadministrasi perkantoran gitu. Selama berapa tahun secara terus-menerus. Nah, jadi terhitung mulai XX, terhitung mulai ini SK pertama pian. Contoh, walaupun nanti diminta mengupload SK 2022, tapi kalau pian memang bekerja dari 2021 atau 2020, berarti di sini ditulis ya mulai tanggal 1 Januari 2020 seperti itu ya. Dan masih aktif bekerja. Nah, itu. Oke. Dan masa kerja ini ya, masa kerja ini harus sesuai dengan masa kerja jabatan teknis. Jadi contoh, Bapak Ibu masuk di tahun 2020 ya. Bapak Ibu masuk di tahun 2020 tapi sebagai tenaga kebersihan. Itu tidak dihitung ya. Yang dihitung adalah SK yang Bapak Ibu teknis. Jadi SK teknisnya itu dari tahun berapa? Kalau ternyata 2021 berarti dari 2021. Dan di sini pun tanggalnya itu tahun 2021. Mengikuti SK teknisnya, Bapak Ibu ya, bukan mengikuti SK petugas kebersihannya ya. Seperti itu. Jadi walaupun pian bekerja dari 2015 tapi sebagai tenaga kebersihan, kemudian baru diangkat teknis 2022, yang dianggap itu dari 2022 saja. Yang tenaga kebersihannya tidak ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini nanti ada stempel, nama SKPD-nya, Palu PTD ya. Ya seperti itu ya, stempel segala macam. Asli ya Bapak Ibu ya. Jangan scan-nya nanti hitam putih, jadi Bapak Ibu harus perhatikan scan-nya. Kemudian ini surat keterangan penyandang disabilitas. Nah ini sebenarnya contoh saja Bapak Ibu ya. Kalau seandainya rumah sakit menyediakan dengan format yang berbeda juga tidak menjadi masalah selama surat keterangan disabilitas tersebut menjelaskan tentang disabilitas yang Bapak Ibu miliki, kemudian kemampuan dari Bapak Ibu dalam bekerja itu apakah bisa atau tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk surat keterangan ini hanya patokan saja. Kalau memang RSUD itu punya ya format lain itu tidak menjadi masalah. Oke. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi ya, untuk tahap 2 ini tidak bisa dilamar oleh peserta dari swasta ya, jadi khusus untuk pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu saja. Pemerintah kabupaten lain juga tidak bisa atau Pemkot ya, kecuali kemarin tenaga teknis tugas khusus ya. Bukan tenaga kesehatan, mohon maaf. Tenaga kesehatan yang khusus dari provinsi itu boleh mendaftar di kabupaten masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke, untuk pemberkasan sampai sini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Karena setelah ini nanti saya akan menjelaskan cara pengisian di aplikasi, Bapak Ibu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bapak. Ada Pak. Ya, silakan Bu. Pak, Ji. untuk yang keterangan aktif bekerja 2 tahun itu berarti kada perlu lagi dari dinas Pak lah. Iya, kada perlu Bu. Cukup dari, pian dari mana Bu? Sekolahan? Dari SDN 1 Kota Pagatan. Nah, berarti cukup kepala sekolah saja Bu. Oh iya, berarti anunya Pak lah, kopnya semua dari pihak sekolah kita aja Pak lah, kada usah lagi ke dinas Pak lah. Iya, Oh iya. Oke, makasih banyak Pak. Ji, sama-sama Bu. Izin Ji. bertanya, Pak. Nggih Pak, Izin silakan Pak. bertanya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada berapa pertanyaan, Pak, dari Ulun. Kebetulan Ulun kemarin yang seharusnya masuk ke tes, tapi karena tidak bisa masuk aplikasi nama Ulun Pak Untung Slamet Triono. Yang saya tanyakan, Pak, di surat pernyataan itu dicantum gelar nggak, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, di surat keterangan ya
kalau sesuai dengan informasi itu penata layanan operasional Pak. Tapi kalau di SK itu penyuluh kesehatan reproduksi itu seperti apa Pak? Terus untuk SK, kalau ulun kan awal honor tahun 2005 Pak. Itu lebih dari satu untuk yang diupload jadi masalah enggak itu? Terus Dijawab satu-satu dulu untuk Pak tes itu kayaknya. di BKN Banjarbaru nggak Pak? Kita jawab Nah, satu-satu dulu terus Pak. memantapkan lagi untuk tingkat kelulusan itu nggak. Jawab satu-satu dulu Pak. Nggih. Jadi untuk di surat pernyataan tadi Pak, itu silahkan menggunakan gelar tidak masalah, tidak pakai gelar pun tidak masalah Pak. Kecuali ini ya. Nah, jadi kalau yang surat keterangan aktif bekerja itu menggunakan gelar ya Pak ya. Itu kemudian tadi untuk Bapak yang SK-nya namanya berbeda ya dengan yang mau pian lamar. Nah, jadi untuk teknis yang seperti itu tidak masalah Pak. Itu tadi selama pian tidak melamar ke pemadam kebakaran. Begitu. Jadi yang di SK pian tadi tertulisnya sebagai apa Pak? Penyuluh reproduksi ya. Nah, itu ya tidak masalah kalau memang mau mendaftar ke pengelola layanan operasional seperti itu ya. Jadi tidak masalah Pak. Kemudian selanjutnya apa lagi Pak? Selanjutnya Pak, Pak Untung. Kalau berdasarkan prioritas, oke. Jadi ya pelamar di tahap pertama dengan tahap kedua itu berbeda. Jadi Bapak Ibu yang melamar di tahap kedua itu tidak akan mengganggu pelamar yang ada di tahap pertama ya. Jadi dan juga Bapak Ibu yang tadi Pak Untung saya tahu kasusnya. Jadi Pak Untung ini beliau adalah sebenarnya database tapi tidak mendaftar di tahap pertama karena pernah lulus P3K tapi mengundurkan diri. Jadi di aplikasi Pak Untung ini sudah terdeteksi tidak database lagi seperti itu. Nah, jadi untuk kasusnya Pak Untung pian bukan jadi tidak prioritas Pak. Jadi pian bukan prioritas lagi, jadi pian bersaing dengan yang lain. Jadi kalau seandainya ada pelamar dari dinas luar yang berebut dengan formasi dari pian itu tidak masalah karena pian bukan prioritas lagi. Jadi skalanya nanti adalah yang menang adalah yang nilainya tertinggi. Seperti itu. Izin bertanya, Pak. Nggih, silakan Bu. Bapak, saya kan jabatan saya sebagai resepsionis atau pengelola layanan kehumasan. Apakah saya bisa mendaftar ya, Pak? Pian dari dinas mana Bu? Dinas sosial, Pak. Oh, ulun kan berani bilang kada boleh Bu lah, walaupun sebenarnya secara aturan sih tidak boleh Bu. Tapi nanti takutnya ternyata ada dinas lain yang tidak bertanya lah nih kan karena pian bertanya nih. Yang tidak bertanya, yang diam-diam saja kemudian mendaftar ternyata lulus, terus pian komplain kata Pak Fajar kemarin kada boleh. Nah, nanti ulun yang kena imbasnya Bu. Kalau saran ulun pian silahkan saja mendaftar seperti itu. Cuman itu tadi dengan konsekuensi pian sudah menyadari bulah bahwa jabatan pian itu tadi tidak sesuai seperti itu. Ya, jadi kalau pian bertanya ulun apakah bisa? Ya mendaftar pasti bisa Bu. Tapi apakah lulus seleksi berkas atau tidaknya? Nah, itu yang nanti menunggu keputusan dari tim verifikator seperti itu. Jadi ada lagi Pak pertanyaannya. Misalnya nih di dinas kami kan tidak ada tuh formasi untuk jabatan yang kita pilih Pak. Terus Ya. formasi untuk di dinas sosialnya sendiri tuh ada yang untuk penyuluh sosial ahli pertama. Apakah dengan dengan pendidikan saya S1 ekonomi bisa mengikuti? Penyuluh sosial ahli pertama ini Bu ya. Nggih. Nah, ini pian cek lagi Bu di pengumuman penyuluh sosial.
Ini pula bidang rehabilitasi. Nah, jadi kalau berdasarkan pengumuman itu yang diperlukan adalah S1 Sosiologi. Pian pendidikannya apa, Bu? Satu ekonomi, Pak. Nah, kada bisa, Bu. Kalau pendidikannya S1 Ekonomi, nggih. Jadi karena Bapak Ibu ini bukan prioritas ya, beda dengan tahap pelamar pertama kemarin. Jadi pendidikan pian itu harus sesuai dengan ada yang di sini. Kalau diminta S1 Sosiologi, ya pian mendaftarnya harus S1 Sosiologi. Jadi itu Seperti itu. diarahkan kemana kira-kira Pak Fajar? Nah, Kalau kita berarti pian nanti tinggal cari dinas mana yang masih menyediakan formasi pian. Pian tadi S1 Ekonomi, S1 akuntansi, Pak. akuntansi. Oh, saya akuntansi. Oh, pengen ke sono. Akuntansi. Sedangkan yang waktu yang kita pertama itu ada untuk di bidang sekretaris itu, Pak. Oh, ini Bu. Itu tadi tahap pertama kada bisa dibedakan dengan pian karena tahap pertama itu prioritas. Oke? Oke. Ya. Terus Akuntansi. Di ijazahnya apa, Bu? Sarjana Ekonomi, prodinya sarjana akuntansi kah? ekonomi, program studi akuntansi. Oh, itu sebenarnya masih boleh, Bu, kalau mau mencari ekonomi. Ekonomi. Satu ekonomi. Nah, nih contoh nih ada di sini sekretariat daerah, tapi kita tidak tahu nih apakah silahkan pian sandingkan lagi dengan apakah masih tersedia atau tidak jabatannya begitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa kami tidak mencantumkan ya Bapak Ibu ya pendidikan langsung di sini biar tidak menyulitkan Bapak Ibu karena tidak boleh Bapak Ibu. Jadi berdasarkan aturan dari BKN kami pun ya tidak boleh sebenarnya mencantumkan formasi sisa. Jadi hanya tanah bumbu saja yang membuat surat edaran terpisah ya tentang formasi yang masih tersedia atau yang masih tersisa. Kalau Bapak Ibu lihat di kabupaten lain itu yang mereka tampilkan tuh cuman ini saja sama dengan formasi tahap pertama. Jadi Bapak Ibu akan bingung nanti memilih wah di mana yang masih kosong, di mana yang ada kesempatan. Nah, jadi hanya di tanah bumbu yang memang diberikan ya surat ini ya untuk memandu sebagai referensi Bapak Ibu di mana saja formasi yang kosong. Dan memang tidak kami cantumkan pendidikannya. Kenapa? Kalau kami cantumkan pendidikannya itu berarti surat ini sama saja dengan isi dari surat pengumuman. Nanti itu tidak boleh ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ya silakan Bapak Ibu ya cari ya antara kedua ini mana yang masih sesuai dengan Bapak Ibu. Seperti itu. Izin Pak Fajar, Nggih Pak, silakan Pak. bertanya. Nggih Pak Fitri, silakan. Ya, izin Pak, ini keterkaitan dengan kegalauan dari teman-teman yang dari P3K tahap pertama, di Ya, mana siapa tahu nanti ketidaktahuan dari teman-teman P3K tahap kedua, mereka mendaftar di tempat mereka juga, tempat yang P3 tahap pertama. oh oke. Apakah itu bisa terjadi Pak Fajar? Itu yang pertama. Mungkin dijawab dulu Pak. Oke, ulun langsung jawab lah. Itu sangat bisa terjadi, Pak. Nah, jadi Ya. kenapa bisa terjadi? Karena di aplikasi, Pak. Nah, di aplikasi itu tidak menghilangkan formasi yang sudah full. Siap. Jadi ketika mendaftar itu si pelamar tahap 2 ini memang masih bisa memilih ke formasi yang sudah full, Pak. Tetapi ada tetapinya, Pak. Ya. Tetapi pelamar tahap pertama tidak perlu takut. Kenapa? Karena tahap 2 itu tidak akan mencauri. Kada akan tercaur, Pak, dengan tahap 1. Jadi contoh nih, kalau seandainya di tahap pertama, di tempat pian nih, sudah ada 4 yang mengisi, malah full sudah 4 nih. Kan formasinya 4, yang melamar juga 4 di tahap pertama full sudah. Kemudian datanglah P3K tahap 2 nih, mendaftar juga ke sini nih, mencauri nih. Itu kada apa-apa, Pak. Jadi, tapi
yang si tahap 2 ini akan kalah prioritas, Pak. Jadi yang di tahap 2 ini tidak akan merebut kursi dari yang 4 orang ini. Jadi Oke. aman. Mungkin yang kedua, bagaimana statusnya bagi yang P3K tahap kedua yang tidak lulus itu, apakah dia menjadi P3K paruh waktu atau gimana Pak Fajar? Nah, betul Pak. Jadi memang yang diarahkan oleh tim BKN jadi sejauh ini tim BKN pun hanya menyampaikan hal tersebut lewat sosialisasi saja Pak. Ya. Jadi memang belum ada aturan yang tertulis. Sedangkan kita ini kan maunya kan aturan tertulis malah tentang Iya. P3K paruh waktu ini apa sebutan resminya, peng-SK-nya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, memang sampai sekarang itu memang belum ada, Pak, untuk P3K tahap 2. Tapi memang yang disosialisasikan oleh pejabat-pejabat dari BKN itu adalah demikian. Jadi yang tidak lulus ya di tahap kedua itu otomatis, bukan otomatis sih, saya tidak tahu nih apakah otomatis atau tidak juga gitu. Nah, jadi nanti akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, dan itu pun juga terjadi nanti Pak, yang untuk contoh yang tadi ya kasus tahap 2 mau mencaur ini, yang tahap 2 ini nanti akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Begitu. Mungkin yang terakhir Pak Fajar, Nggih, silakan Pak. terkait dengan surat keterangan aktif bekerja. Nggih. Nah, itu kan bunyinya telah melaksanakan tugas sebagai. Nggih. Sementara penjelasan dari Pak Fajar tadi telah melaksanakan tugas sebagai dengan jabatan yang mau dilamar. Terus seperti apa itu? Apakah kan seandainya nih teman saya ada di UPT di bandara, dia jabatannya absek gitu ya. Nah, kemudian ternyata dia formasinya tidak ada, dia akan melamar untuk mungkin downgrade ke SMA. Itu seperti apa itu? Jadi Pak, ini agak susah Pak ya. Kenapa jadi downgrade Pak? Karena tidak ada formasi Pak. Nah, sebenarnya untuk tahap 2 ini kami sayangkan Pak kalau downgrade Pak. Apakah tidak ada Pak? Coba dicari lagi dinas lain yang pendidikannya S1. Nah, walaupun di luar dari dinas perhubungan. Gitu, Pak. Karena itu tadi Pak, untuk P3K ini masih belum ada nih aturan yang mengatur tentang pengakuan ijazah Pak. Jadi kalau yang bersangkutan melamar sebagai SLTA, selamanya nanti sampai peraturan itu terbit, yang kita tidak tahu kapannya terbit ya, itu akan terbacanya SLTA Pak. Ya. Nah, seperti itu. Ini yang jabatannya mau telah melaksanakan tugas sebagai ini, apakah di tempatnya dia bekerja atau jabatan yang mau dilamar Pak? Nah, jadi sebenarnya Pak, yang sesuai arahan BKN itu adalah jabatan yang mau dilamar, seperti itu Pak. Iya. Walaupun itu tadilah yang bersangkutan nih absek mau melamar ke pengadministrasi perkantoran, gitu kan Pak. Nah, contohnya ya. Nah, jadi kalau hal tersebut sih tidak masalah Pak. Yang menjadi pertimbangan ini yang mau melamar ke pemadam kebakaran sih Pak sebenarnya. Karena pemadam kebakaran itu tadi kan ada biasanya bahkan ada yang punya sertifikasi khusus pemadam, dan juga berkasnya itu berbeda Pak dengan jabatan lain. Jadi memang pemadam nih kalau bisa spesifikasinya ya sesuai dengan memang yang diperlukan, sesuai dengan SK-nya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mau tanya Pak. Oh, jelas. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak. Silakan Bu, Pian dari mana? Dari perusahaan hilir Pak. Perusahaan hilir yang apa Bu? Perusahaan hilir ada Kota Pagatan. Di Betung Pak, SD Betung Pak. Oh, nggih. Mau tanya ini Pak, kan surat keterangan bekerjanya tuh Pak dari sekolah sebagai guru, terus kan mau melamar ijazah SMA, apakah boleh mendaftar di administrasi umum Pak? Nggak bisa Bu, kalau itu, karena jadi kemarin memang sudah ada perbincangan dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi kalau Pian di SK-nya Pian sebagai guru, itu tidak bisa Pian melamar ke administrasi Bu. Jadi kalau Pian SK guru harus melamar sebagai guru, tapi itu tadi
Untuk melamar sebagai guru, ijazah minimal S1 dan di Dapodik juga S1, kemudian harus bekerja di data di Dapodiknya juga harus 2 tahun. Nah, jadi kalau pian SK-nya guru, kemudian mau melamar administrasi ya teknis ya tenaga teknis itu tidak bisa Bu. Alasannya karena Tapi anu Pak, ijazahnya kan masih SMA Pak. iya itu tadi pian kada bisa melamar ke teknis Bu dan kada bisa melamar ke guru. Walaupun ijazahnya masih SMA Pak, bukan S1. Iya, jadi pian kada bisa melamar ke teknis karena SK pian masih guru, SK-nya masih guru Bula. Nggih. Nah, tapi kada bisa juga melamar sebagai guru karena pian masih SMA. Oke, Bu. Nggih. Nah, jadi Bu, ini mungkin jadi pembelajaran lah buat kita semua. Dan ini memang sudah disampaikan oleh tim BKN juga, jadi terutama untuk jabatan guru, Bu. Jadi kalau bisa, Bu, kalau pian apalah pendidikannya masih SLTA, kalau bisa Bu pian pengadministrasi aja Bu jabatan di SK-nya, Bu. Ini kenapa? Untuk mengamankan pian juga, Bu. Berarti boleh ganti, di S1 boleh ganti lah Pak. Ah, kada boleh bukan nanti pian kepala dinas tuh. Kemarin sudah mengambil surat keterangan di kepala dinas Pak. Nggih, kemudian Dan diberi surat keterangan aktif bekerja itu Pak. sebagai Sebagai pengadministrasian umum Pak. nggih, tapi nanti pian upload SK Bula. Nggih. Nah, nanti diupload aja SK-nya, kita lihat aja nanti hasil dari tim verifikator. Oh iya Pak. Ulun kada mau juga buai melarang karena memang ini hak pian untuk mengikuti, tapi ulun sampaikan. Jadi Nggih. dasar hukumnya itu tadi di Kepmenpan 347 di situ memang ada dibunyikan pelamar pengalaman bekerja dari pelamar itu harus sesuai dengan yang ingin dilamar. Contoh, kalau selama itu jabatan teknis, melamar ke jabatan teknis, ya itu tidak masalah. Tapi contoh nih di SK-nya tenaga kesehatan mau melamar ke tenaga teknis, nah itu tidak sesuai dengan aturan Ibu lah. Jadi ulun sampaikan lebih dulu, ulun kada melarang, ulun hanya menyampaikan berdasarkan aturan, itu tidak diperbolehkan oleh aturan, tapi biarkan nanti tim verifikator yang memutuskan Ibu lah, apakah pian dibebaskan atau tidak, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Nggih. Tanya. Dari SDN 1 Timur, sebentar Pak, dari SDN 1 Timur dari tadi Pak. SDN 1 atau SDN 2, Pak? Ya, SDN 2, SDN 2 1 Timur, ya. Saya Aida. Mau tanya, Pak, kalaunya tenaga perpus itu masuk di, bisa lah Pak melamar di yang tahap 2 ini? Pian sudah 2 tahun lah. Ulun tuh SK-nya dari 2020 tuh tenaga perpus, Pak, tapi ulun sempat pindah sekolah, tapi Dapodik ulun tuh dari 2020. SK-nya ada Pak, semuanya lengkap. Maksudnya sampai sekarang masih ini. Nah, 2020 sampai 2023 itu ulun perpus, 2024-nya ulun TU. Baru 1 tahun Pak, ya pindah sekolah kayak itu nah Pak. Nggih. Itu kayak bisa lah ulun daftar yang di tahap 2 ini. Sebenarnya kalau pian bertanya bisa atau tidak ya bisa, pasti bisa. Kalau mendaftar aja pasti bisa. Kalau pian tanyakan lulus berkas atau tidak, nah itu nanti biar keputusannya tim verifikator aja lagi. Berarti kalau itu beda bukan administrasi. Soalnya ada itu orang nanya yang perpus itu ngambilnya formasi apa katanya. Terus ada yang menjawab formasi administrasi perkantoran, sama aja loh tenaga administrasi, Pak. Nah, gimana lah kalau ulun ini, karena itu kan itu sebenarnya teknis banar tuh, Bu. Itu tuh ranah yang bisa menjawab tuh sebenarnya tim verifikator aja nih. Tapi kalau menurut ulun ya, kalau ulun nih menyarankan silahkan pian coba aja dulu. Dicoba kan ada masalah nih. Itu tadi daripada kalau ulun kada melarang. Kayak gitu, nah ulun kada melarang. Nah, karena kalau ulun melarang itu salah. Jadi lebih baik pian coba aja dulu. Nah, nanti tinggal menunggu keputusan dari hasil verifikasi berkas seperti apa. Oh, ini Pak. Terus ada lagi nih Pak.
misalkan SK honorer 2024 tuh ada 2 karena ada perubahan gaji pertengahan Iya. tahun. Iya. Yang pertama itu THP-nya itu Januari sampai Agustus, SK yang kedua itu September sampai 31 Desember. Itu yang diupload itu satu per satu atau digabung menjadi satu file, Pak? Nah, nanti Ulun jelaskan. Sebenarnya tahap ini ada nih nanti tahapnya. Mau Ulun jelaskan lagi nih. Jadi kalau masih banyak yang bertanya, kita kada lanjut nih ke tahap selanjutnya. Jadi, ini terakhir Pak, yang tentang ijazah tadi. Itu ijazahnya itu diuploadnya bolak-balik atau tersendiri yang depan belakangnya itu? Ijazah apa ini? Ijazah SMA. Oh, SMA. Tergantung. Di belakangnya ada sesuatu lah. Biasanya transkrip nilainya di belakangnya itu. Nah, kalau transkrip nilai kan berarti ada tempatnya sendiri untuk mengupload. Jadi kan perlu bolak-balik. Kalau dimintanya ijazah ya ijazah depannya aja. Kalau transkrip ya transkripnya aja. Siap Pak, makasih banyak. Iya, sama-sama. Mau tanya Pak, untuk surat lamaran seperti apa Pak? Pak, izin tanya. Nggih. Untuk lamaran itu penulisan jabatan yang dilamar seperti apa Pak? Bisa diulang ke Pak? Ya, pian tulis jabatan yang pian lamar untuk surat lamaran. Kan ini sudah jelas nih tulisannya Bu. Jabatan yang dilamar. Ya, pian tulis jabatan yang pian lamar. Oke. Lagi Pak, satu lagi untuk alamat seperti apa tadi Pak? KTP Bu, mengikuti KTP. KTP. Izin bertanya Pak. Izin Pak Fajar. Ini Bu Yani, silakan Bu. Ya, Ibu dari Kecamatan Karangbintang, Pak Fajar. Izin bertanya ya, jadi Ibu ini juga membantu staf Ibu yang ada ingin mendaftar di P3K tahap kedua ini. Yang ingin Ibu tanyakan, formasi yang keluar punya Kecamatan Karangbintang itu sama persis seperti formasi yang tahap pertama. Bila Ibu itu dia ikut di formasi yang anggap aja dia kan sarjana ekonomi nih, berarti dia manajemen, berarti dia mungkin akan ikut mendaftar di keuangan. Jadi sebagian keuangan kalau misalnya dia masuk atau berkasnya diterima, apakah dia mengambil formasi yang punya tahap 1 ini boleh atau dia memilih formasi yang di lain begitu loh Pak Fajar? Oke, jadi ulun jelaskan lagi Bu lah. Nah, jadi memang di dalam pengumuman Bu, itu yang disampaikan memang seperti tahap pertama Bu. Nah, di pengumuman ini Bu ya. Tapi di dalam pengumuman itu kami ada lampirkan, kami cantumkan ini surat referensi formasi yang masih tersedia. Nah, isinya adalah ini Bu, nanti isinya ini surat Bu. Isinya surat. Jadi isinya surat seperti ini Bu ya. Nah, ini referensi yang masih tersedia. Kita cari Bu ya. Karangbintang. Kecamatan. Nah, untuk Kecamatan Karangbintang ini sudah full semua Bu. Sudah diisi oleh tahap pertama ya. Berarti dia nggak bisa ikut yang dimilih yang di kantor kecamatan berarti dia ya? Sebenarnya bisa Bu. Jadi yang bersangkutan bisa saja mendaftar memilih di Kecamatan Karangbintang. Ya, tetapi dengan catatan yang pertama tadi ijazahnya, pendidikannya sesuai dengan yang dilamar. Jadi kalau ekonomi ya harus ekonomi seperti itu Bu ya. Tidak bisa seperti yang tahap pertama kemarin. Tahap pertama kan masih kita akomodir lah seperti itulah. Jadi untuk tahap kedua tidak diakomodir. Jadi pendidikannya yang pertama harus sesuai. Kemudian yang kedua, si pelamar tahap 2 tadi tidak akan bersaing dengan tahap pertama. Jadi pelamar tahap 2 tidak akan bersaing dengan tahap pertama. Dan kalau seandainya kondisinya tadi sudah full, berarti pelamar di tahap kedua ini nanti akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu yang sampai sekarang kita masih belum tahu aturannya seperti apa, begitu Bu. Oh, jadi kalau dia melamar dengan formasi yang ada di kantor Kecamatan Karangbintang, kalau dia lulus berarti dia masuk di paruh waktu. Karena kan staf Ibu ini nggak mau mengambil unit lain kayak gitu, dia maunya di kantor kecamatan aja. Berarti seperti itu Bu. Iya, paham Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar penjelasannya. Sama-sama Bu. Bertanya Pak.
Kita lanjut dulu Pala, kita lanjut dulu. Kalau Sedikit aja Pak, kalau bisa Pak. kita lanjut dulu Pala, kita lanjut dulu. Nanti nih kada selesai nih. Bentar. Oke, jadi ini di aplikasi SSCASN lah, Bapak Ibu lah. Ulun anggap pian sudah bikin akun semua. Jadi ini ulun coba masuk dulu. Oke, jadi ini ya sudah sampai ke tahap ya, tahap memilih jenis seleksi ya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih P3K teknis ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya sudah selesai bikin akun, jadi ini tenaga teknis, pilih selanjutnya. Kemudian oke. Ya, nah ini saya ulang ya, saya ulang. Nanti akan tampilannya kosong seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ada instansi, Bapak Ibu pilih Kabupaten Tanah Bumbu. Nih, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Oke, kemudian jenis formasi khusus ya, Bapak Ibu ya. Memang khusus, karena khusus ini maksudnya adalah khusus pelamar Pemkab Tanah Bumbu. Oke, kemudian kita pilih. Ditunggu saja prosesnya sampai selesai. Sudah atau belum? Bentar. Oke, kita ulang dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini mestinya sih sudah bisa Bu ya kalau di bawahnya sudah diklik. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi, pendidikan ini yang Bapak Ibu pilih itu harus sesuai dengan yang ada di formasi. Contoh. Contoh ya, ini contoh. Seandainya Bapak Ibu ingin melamar. Ini ada akuntansi tadi nah. Ya. Nih contoh nih akuntansi ya. Bapak Ibu ingin melamar di sekretariat daerah, asisten administrasi umum ya, subbagian umum dan rumah tangga ya. Diperhatikan ya unit kerjanya ya. Dengan menggunakan pendidikan S1 akuntansi. Jadi pendidikan yang Bapak Ibu pilih itu harus sesuai dengan yang tertulis di sini. Oke? Bentar, kita coba D4 ya. D4 atau S1 akuntansi. Jadi jangan pian ya. Oke, pilih jabatan penata layanan operasional tadi ya. Lokasi kerja. Nah, badan pendapatan dinas nih, asisten administrasi umum, bagian umum, subbagian. Seperti itu Bapak Ibu cara untuk memilihnya. Jadi ya. Jadi ya ini contoh lagi. Kalau pian mau mendaftar ke mana ya yang banyak dinas pendidikan nih mestinya. Nice. Nah ini dinas pendidikan. Nah, yang ini ya. Dinas pendidikan yang ada 137 ini. Karena sisanya ini masih banyak ada 40-an. Ini ya. Di sini tertulis ya Bapak Ibu ya. SLTA sederajat. Di sini tertulis SLTA sederajat. Kemudian ya walaupun pian pendidikannya itu madrasah sanawiyah, kemudian SMK, sekolah pian SMK, di pendidikan pian tetap pian tulis SLTA sederajat. Ya, nih yang SLTA sederajat. Jadi Bapak Ibu harus
pastikan ya sama dengan yang ada di di pengumuman tadi, lokasi kerja. Nah, tinggal cari nih. Dinas Pendidikan. Nah ini 137 ya, sebagian umum dan kepegawaian. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu caranya. Kemudian bagaimana kalau seandainya lagi S1 semua jurusan. Nah nih ya, semua jurusan. Walaupun pian pendidikan ekonomi, pendidikan agama, segala macam ya, yang pian pilih di aplikasi, ya nih di aplikasi ya, di aplikasi itu mana? Mari kita cari saja semua nih S1 semua jurusan. S1 semua jurusan ini. Ya, S1 semua jurusan, penata layanan operasional. Nah, lokasi kerjanya ini ya tinggal disesuaikan ya Ibu ya. Jadi bukan patokan walaupun jadi pian harus perhatikan juga di pengumuman pian itu mau melamar di mana dan kualifikasi pendidikannya apa, dan itu yang harus pian masukkan di dalam sini. Oke? Tadi ya SLTA tadi ya, kalau di pengumuman tertulisnya SLTA walaupun pian SMA, habis itu SMU, kemudian SMK ya tetap saja pilihnya SLTA begitu ya. Oke, ini lanjut ya Bapak Ibu ya. Pilih di dalam negeri. Kemudian lokasi tesnya. Jadi untuk sekarang lokasi tesnya memang Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi kami sudah bersurat ke BKN untuk memindah titik lokasi ujian ke Tanah Bumbu, dan nanti insya Allah untuk P3K tahap pertama nanti akan dilaksanakan di Tanah Bumbu juga ya. Jadi walaupun ya ke Tanah Bumbu kan masuk Kalimantan dan masuk wilayah kerjanya BKN juga, jadi ini tidak masalah. Jadi kalau pian mau ujian di Tanah Bumbu silahkan pilih Kalimantan Selatan, tapi kalau pian mau perjalanan ke Kalimantan Timur ya pilih aja Kaltim ya, ini tidak masalah. Tapi kalau pian domisilinya Kalimantan Selatan mau ikut di Tanah Bumbu silahkan pilih P3K Tanah Bumbu ya, di Kalimantan Selatan. Kemudian IPK kita isi aja, nomor ijazah juga ya, nomor ijazah ini ulun mencontohkan saja 2020 dalam negeri, tanggal ijazahnya 2020 ya. Nah ini nama perguruan tinggi ini ada 2 ya Bapak Ibu ya. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya kalau seandainya perguruan tinggi dari Bapak Ibu itu sudah berubah namanya. Jadi untuk yang di bagian atas ya pian isi sesuai dengan kondisi sekarang. Contoh tinggi ini contoh ya. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Ternyata sekarang tapi di ijazahnya itu tertulis ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau seandainya memang nama perguruan tingginya itu berbeda ya. Jadi yang pada bagian atas ini bukan diklik ketik manual ya Bapak Ibu ya, ini dipilih ya. Ini dipilih seperti ini. Ini sesuai dengan kondisi nama perguruan tinggi sekarang ya. Kemudian ternyata di ijazah pian itu tertulisnya seperti ini, STIMIK Bandung. Nah, silakan kalau yang di bagian bawah ini ditulis manual. Nama prodi, nah S1 Ilmu Komunikasi begitu. Kalau ternyata ilmu prodi pian itu sudah tidak ada, silakan dipilih lain-lain ya, begitu ya.
Oke. Kemudian setelah ini selesai ya. Oke. Kita lanjut D526. Nah, ini. Oke, ini ulun kemarin ya. Kas mencontohkan. Oke, deskripsi pekerjaan. Nah, ini deskripsi pekerjaannya. Silahkan pian tulis saja dengan sesuai dengan kondisi pian sekarang. Contoh apa tadi? Penyuluh reproduksi. Nah, seperti itu ya. Unit kerjanya Dinas P3 ya, A2KB. Nah, panjang ya. Nah, ini silahkan saja nama dinasnya apa begitu ya. Kemudian atau kalau sekolah tulis dan kemudian deskripsikan saja pekerjaannya seperti apa, melakukan penyuluhan ya, dan lain-lain. Dan di riwayat pekerjaan untuk tahap 2 itu wajib diisi ya. Bagaimana cara mengisinya di riwayat kerja ya, di bagian bawah sini silahkan pian tambah. Jadi tadi ulun sudah sampaikan yang harus pian upload dan wajib pian upload itu SK dari 2022, 2023, 2024. Tidak usah lebih dan tidak boleh kurang. Walaupun pian begawi dari 2005, 2001, tidak perlu mengupload SK dari 2001. Cukup 2022, 2023, dan 2024. Cara menambahkannya seperti ini. Instansi pemerintah. Jadi masukkan tanah bumbu. Ya, jabatannya gini. Ya, tahunnya 2020. Februari. Ya, ini tanggal mulai ini adalah tanggal mulai SK-nya. Jadi Bapak Ibu pian pikirkan dulu nih, pian mau memasukkan SK tahun berapa? SK tahun 2020. Oh, berarti tanggal mulainya SK tersebut dari 2020 Februari sampai Desember 2020. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contoh nih. Nah, kemudian nomor SK-nya B ya 2020 begitu ya. Tanggal SK-nya ya. Nah, pejabat menandatangan ini pejabat penanda tangan maksudnya ya. Jadi kepala dinas apa begitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu mengupload ya, baru mengupload filenya. Yang diupload cukup satu saja tahun 2020 nih. Ya, 2020. Oke. Gitu ya. Di sini sudah ya dijelaskan filenya berupa PDF. Kemudian ukurannya dari ini 100 KB ya Bapak Ibu ya, 100 KB sampai 1 MB. Nah, jadi ukuran filenya tidak boleh kurang dari 100, tidak boleh lebih dari 100. Jadi filenya mungkin harus di tengah-tengah ya. Ini contoh, ini punya saya, kita tes di bawah 100. Ini ya, ini ukurannya di bawah 100 KB ya Bapak Ibu ya. Ketika dipilih, disimpan, nah ini tidak bisa. Ya, jadi filenya harus 100 KB. Nah ini contoh ya. Ini 150 KB. Kemudian begitu ya. Ini sudah tertambah 2020 tadi ya, sudah 2020. Kemudian Bapak Ibu tambahkan lagi. Oh ini mohon maaf, ini salah nih. Jangan 2020. Harusnya 2022. Ya, karena kan yang diminta dari 2022 nih. Nah, gini ya. 2022. Hmm. Oke. Jadi cukup dari 2022 saja ya. Kemudian tambahkan lagi 2023 seperti itu ya. Tanah bumbu.
2023 Januari. Oke, tahun 2023 seperti ini mungkin ya. Silahkan disesuaikan saja dengan SK Pian. Oke, nomornya. Ya. Oh, mungkin bukan, biasanya ada juga beberapa dinas yang bikin SK itu di akhir tahun ya, untuk tahun depan. Itu juga boleh sih, tidak menjadi masalah nih, contoh saja ya. Oke. Simpan. Oke, dan ini silahkan Bapak Ibu tambahkan sampai ke 2024-nya ya. Jadi selama ini masih masuk ya di teknis saja, mestinya aman dari tim verifikator ya. Kecuali itu tadi dari guru ke pengadministrasi, nah itu agak jauh tuh. Kalau yang perpus tadi silahkan dicoba dulu lah, ulun kada bisa bilang tidak boleh atau tidak bisa ya. Nanti sebenarnya semuanya keputusan di tim verifikator, jadi tidak ada larangan atau ulun sebenarnya tidak boleh melarang lah, jadi tidak membolehkan, ulun tidak ada bahasa melarang dari Bapak Ibu yang mau mendaftar, hanya saja ulun menyampaikan ketentuan yang memang terkandung di aturan. Jadi silahkan, keputusannya ada di tangan Bapak Ibu semua seperti itu, dan juga nanti tinggal tim verifikator yang menentukan lulus atau tidaknya berkas Pian. Oke, setelah ini baru nanti ini kita anggap ya selesai 2024, kemudian di penulisan ilmiah dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Yang penting ininya sudah terisi ya, 2022, 2023, dan nanti 2024. Dan selanjutnya, nah ini yang Bapak Ibu wajib sekali ya Bapak Ibu ya, untuk di-upload. Yang pertama, ya surat pernyataan tadi ya sudah ulun jelaskan. Seperti apa bentuknya, isinya seperti apa, tinggal diunggah saja. Nah, nanti tinggal Pian pilih ya jenis materainya, Pian pakai materai elektronik atau konvensional. Kemudian Pian pilih filenya. Ingat ya di sini 1000 KB ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi maksimal ukurannya 1000 KB, ini contoh saja ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu pastikan lagi ya untuk mencek bahwa filenya itu memang sudah betul atau belum gitu ya. Nah, filenya ini yang diupload sudah benar atau belum gitu ya. Kemudian surat lamaran juga ya. Jadi Bapak Ibu upload juga surat lamaran dengan bentuk file PDF maksimal 1000 KB atau 1 MB ukurannya. Oke. Kemudian, nah ini yang perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Untuk surat keterangan bekerja dan surat keterangan aktif bekerja itu filenya sama. Oke. Sekali lagi, untuk surat keterangan bekerja dan surat keterangan aktif bekerja itu filenya sama. Jadi Pian upload saja file yang lampiran nomor 3 tadi 2 kali. Di sini upload, di sini juga di-upload ya. Jadi itu di-upload 2 kali. Oke. Kemudian Bapak Ibu mengupload KTP juga tadi ya. Untuk KTP itu filenya bentuknya JPG. Ukurannya maksimal 500 KB ya. Jadi file foto ini ya, 500 KB. Oke, kemudian scan asli ijazah sama transkrip nilai juga. Ini dipisah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau diminta ijazah ya ijazahnya saja. Kalau dimintanya transkrip ya transkripnya saja. Jadi kada perlu Pian gabungkan. Kemudian juga kalau seandainya itu tadi, kalau ada Bapak Ibu yang mengalami kejadian ijazahnya hilang segala macam ya, itu bisa Bapak Ibu gabung file ijazahnya tadi dengan surat kehilangan tadi yang atau surat keterangan dari kampus ya Bapak Ibu ya, silahkan digabung antara ijazah dan transkrip tadi.
Oke, kemudian untuk pas foto ya, ini juga filenya JPG, jadi file foto, pian upload maksimal ukurannya 500 KB ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ya, ini ulun mentes saja ya Bapak Ibu ya. Oke, ini mencontohkan saja. Nah, KTP ini foto ya. Ini tidak lebih dari 500 ya. Oke. Ini mencontohkan saja. Oke. Ya. Jadi kalau di sini sudah terupload semua, pastikan ya Bapak Ibu cek lagi nih dengan tombol lihat ya bahwa file yang pian upload itu sudah betul. Yang pasti untuk surat keterangan ini, surat keterangan bekerja dan surat keterangan aktif bekerja itu sama ya, filenya sama. Oke. Kemudian kalau sudah ya, kalau sudah Bapak Ibu pilih selanjutnya. Nah, kemudian ini dicentang ya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mencentang ini semua dan pastikan itu betul ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, seperti ini ya. Nih pian centang nih dibaca dulu ya. Dibaca apakah memang agamanya statusnya sudah gimana. Nih tempat lahirnya apakah sudah betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kan nanti itu ada diminta ya, tempat lahir itu ada 2. Yang ini yang kotanya, yang ini yang KTP-nya. Yang biasanya dipakai itu yang kota, yang ini ya, yang sesuai ijazah. Dan itu pun dimasukkan biasanya kabupaten. Tidak ada kecamatan. Jadi kalaupun pian ini tempat lahir di KTP-nya itu Simpang 4, berarti di sini pian masukkan tanah bumbu. Nah, begitu ya. Simpang 4 ini tanah bumbu. Tapi ulun lahir waktu itu masih Kota Baru, Simpang 4-nya. Jadi mengikuti yang mana? Nah, kalau kemarin sudah kami tanyakan juga setelah selesai yang pendaftaran tahap pertama, sebenarnya kalau dari tim verifikator mereka sih sangat disarankan ya, ternyata disarankan untuk mengikuti kondisi sekarang. Jadi walaupun di tahun 98 Simpang 4 itu masih Simpang 4 itu masih Kota Baru. Nah, tapi di sini nanti pian isikan saja tanah bumbu karena mengikuti dengan kondisi sekarang. Oke. Kemudian ini ya dicentang semua Bapak Ibu ya. Kemudian nih dokumennya pian lihat lagi sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai salah upload. Ya, jadi kalau memang sudah dilihat oh oke ini sesuai ya, sesuai, langsung saja dicentang ya. Ini dilihat lagi oke sesuai, centang. Begitu ya Bapak Ibu ya, seterusnya sampai nanti bagian bawah ya. Oke. Petunjuk mengenai resume ya nih. Jadi semua yang ada kotaknya ini pian centang nih Bapak Ibu. Saya setuju nih. Baru bisa pian akhiri proses pendaftaran, diklik. Nah, iya. Seperti itu. Jangan kalau Ibu tidak sampai tahap mengklik iya, itu pian belum selesai mendaftar dan pian otomatis tidak masuk ke tahap pemberkasan. Bagaimana kalau seandainya ada berkas yang salah? Silahkan masih bisa kembali. Kalau ada berkas yang salah, pian perbaiki, langsung saja di-upload ulang. Ditindis. Nah, begitu. Kalau ternyata ada inputan yang salah, kembali saja lagi ya. Seperti ini. Oke? Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya Bapak aja. Ya. Ulun pembuatan akun di tahap pertama dipakai di tahap kedua bisa nggak? Pian sudah ada mencoba lah, Pak. Sudah bisa aja. Nah, oke Pak. Sudah dapat jawabannya, Pak lah? Siap. Oke, makasih memastikan. Oke, sama-sama, Pak. Bertanya Pak.
Pak Fajar. Yang resen dulu atas nama Ibu Lisnani Hairiah. Pak, maaf, ulun dari Pat Betakun, ulun dari SD. Tadi kan Pak menjelaskan di awal surat keterangan aktif bekerjanya dari Iya. sekolah, nggih. Iya. Nggih. Tapi kami tuh ada edaran dari dinas mengenai itu. Jadi dinas yang bikinkan itu bagaimana nggih Pak jadinya? Yang mana yang kami pakai? Oh, jadi Sama Dinas Pendidikan ada bikin edaran ya, Bu ya? ya, jadi kami itu kan misalnya ada bikin apa surat keterangan bekerjanya. Pertama itu lampiran untuk aktif bekerjanya, kami kan mengusulkannya keterangan bekerja, terus ada data dapodik sama surat keterangan pengangkatan gitu Pak 2 tahun terakhir. Nah, kami sampaikan ke dinas, dapat surat keterangannya itu yang mana ya yang kami pakai, karena tadi di awal Bapak bilangnya sekolah, apakah yang itu tidak lagi terpakai, kami bikin lagi baru yang sekolah atau bagaimana nggih Pak? Oh, oke. Kalau memang seperti itu, Bu. Nah, jadi kan ini ulun hanya mengarahkan ini versi umum, Bu ya. Nah, jadi yang kami sosialisasikan ini kan sebenarnya versi umum untuk semuanya. Nah, tapi kalau memang ternyata kalau dari Dinas Pendidikan ternyata membuat surat edaran dengan menentukan kriteria tersebut, nah silahkan. Berarti diikuti saja dari Dinas Pendidikan, Bu. Karena seperti ini, Bu, karena pian dari sekolahan yang bertanggung jawab daripada bulan pian adalah Dinas Pendidikan, jadi silahkan ikuti Dinas Pendidikan. Kenapa Dinas jadi ada kemungkinan, Bu, kenapa Dinas Pendidikan menginginkan sistem seperti itu untuk menanggulangi dari Bapak Ibu yang sebenarnya SK-nya guru ingin melamar ke teknis karena itu tadi pendidikan tidak sesuai. Jadi silakan pian ikuti arahan dari Dinas Pendidikan. Nanti mungkin akan kami komunikasikan lagi dengan Dinas Pendidikan. Kalau memang Dinas Pendidikannya ingin seperti itu, dan itu nanti juga akan kami sampaikan ke tim verifikator. Nah, begitu. Nanti mungkin kami akan bikin lagi sosialisasi ya, khusus untuk pelamar Dinas Pendidikan. Nanti tinggal kami coba diskusi lagi dengan Dinas Pendidikan seperti apa. Sama satu lagi boleh nggih? Menguatkan aja tadi Bapak kan bilang di riwayat pekerjaan itu SK kami walaupun TMT kami bekerja itu sebelum tahun 2022 berarti yang dimasukkan SK-nya cuma 2022 nggih? Iya, sampai betul, sekarang. Bu. Iya, betul. Yang pian masukkan cukup yang 2022 saja. 2022, 2023 sampai 2024. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah menjawab. Selamat siang, nggih. Siang, makasih Bu. Izin tanya Pak. Nggih. Pian sudah nyoblos lah, Pak. Sudah Pak. Oh ya, sama apa ulun juga sudah subuhan ulun tulak. Alhamdulillah. Nggih, Ini Pak, silakan Pak. bertanya tentang tanggal surat keputusan nih Pak. Itu kan ada yang tanggal mulai. Berarti tanggal mulai itu tanggal mulai berlakunya SK ya Pak? Iya, betul. Kan itu kontrak tuh. Nggih. Di situ berarti yang tanggal berarti tanggal surat keputusan itu tanggal ditandatanganinya SK-nya itu berarti. Iya, betul. Ini kan lah. Inilah. Nggih, yang itu Pak. Nah, nggih. Tanggal mulai ini tanggal berlaku kontraknya. Nah, kemudian di tanggal selesai ini tanggal selesai kontraknya. Cuman dan tanggal yang ini yang di bawah ini ya, tanggal SK-nya yang ditandatangan itu. Oh, nggih. Oke, Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti tadi ya untuk Bapak Ibu yang ada di sekolahan, silahkan Bapak Ibu mengikuti arahan atau edaran dari Dinas Pendidikan ya. Kalau memang ternyata dari Dinas Pendidikan itu mau mereka yang mau membuatkan surat keterangan aktif bekerjanya. Seperti itu. Agar ini ya Bapak Ibu ya tidak kecolongan mungkinnya Dinas Pendidikan seperti itu ya. Jadi ingin mengontrol non-ASN yang bekerja di Dinas Pendidikan. Jadi silakan pian mengikuti aturan yang memang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu. Ulun dari SMPN 2 Kusan Hulu. Ulun kan bekerja dari tahun 2019. Iya. SK ulun tuh SMA tuh masih. Ya.
Terus ijazah S1 ulun penjaskesrek tahun 2023 tadi lulusnya. Berarti ulun Nggih. pakai ijazah, Pak. Pian mau melamar yang mana dulu, Bu? Kalau Sama kan ini nih berarti Dinas Pendidikan ingin menyesuaikan nih kita tarik dulu lah. Jadi Dinas Pendidikan mau menggunakan data Dapodik. Di Dapodik Pian terdata sebagai apa, Bu? jadi pustakawan sampai sekarang Pak, dari tahun 2019 sampai 2024. Oh, ini pustakawan. Oke. Kemudian selanjutnya Pian baru ijazahnya. Ijazahnya 2023, Bu lah. Nggih, penyetaraan di Dapodik. Iya, ijazah S1-nya di 2023. Tapi dari 2019 pustakawan nih, Bu lah. Nggih, Dengan ijazah SMA lah. nggih. Oke. Kemudian pendidikan Pian sekarang S1 penjasorkes, Bu lah. Nggih. Ya, di teknis sepertinya tidak ada nih pendidikan penjasorkes. Ada atau masih tersisa tuh? Kalau ulun membuka kemarin masih ada Pang 2, cuma kada tahu tuh masih ada atau sudah ada. Pendidikan Pian, Bu? S1 Penjaskes. penjaskesrek. Oh, inilah Dinas Pendidikan. Ini di bidang pendidikan anak usia dini ya. Nggih. Dinas Pendidikan untuk bidang usia dini sudah kereda buai udah terisi itu, Bu. Dan juga Tapi yang ini satu bidang SMP Bang, Pak. bidang pendidikan sudah habis juga, Bu. Ini aja yang tersisa dari Dinas Pendidikan, Bu. Oke. Jadi, Bu, agak ribet nih, Bu. Kalau pakai ijazah S1 tidak ada pendidikan Pian yang sesuai, Bu. Nah, itu pertama. Kalau ulun sarankan mungkin bisa menggunakan pendidikan SLTA, Bu Ai. Cuman itu tadi Pian untuk sementara pendidikan S1-nya tidak diakui. Jadi Pian pakai pendidikan SLTA saja. Pakai pendidikan SLTA bisa ke sini nih. Nah, ini masih ada kesempatan pakai pendidikan SLTA di sini. Di mana itu, Pak? Di Dinas Pendidikan, Bu. Nih, di Subbagian Umum dan Kepegawaian, kalau ini nanti kemungkinan akan dikembalikan ke sekolah. Tapi kalau ulun masih mendaftarkan di akun ulun yang anak usia dini yang di PAUD tadi itu apalah itu? Ya sebenarnya ada apa-apa, Bu. Cuman Pian tadi karena bukan prioritas, jadi Pian akan diarahkan jadi P3K paruh waktu. Sedangkan ini Pian ada nih kesempatan untuk jadi P3K yang full di sini dengan menggunakan ijazah SLTA. Cuman semua kembali ke keputusan Pian. Tidak ada masalah, mau yang sudah mendaftar sudah boleh, yang mau tersisa juga silakan. Semuanya keputusan Pian. Nggih. Bertanya, Pak. Tadi sudah lah, Ibu yang tadi lah. Nggih. Oke, nggih. Silakan selanjutnya ada lagi. Izin bertanya, Pak. Nggih, silakan, Bu. Ini ulun dari SMPN 2 Kusandolo. Ini mau bertanya, ini kan di SDN Pendidikan, SDN Mangkalapi sama SDN Tibarau Panjang, SDN Wonorejo ini kan memerlukan satu-satu nih Pak ya, masing-masing satu. Ya. Nah, tapi setelah ulun masuk, di waktu dipilih itu ada lokasi, riwayat lokasinya, ternyata kok enggak ada pilihan SD Mangkalapi sama SD Tibarau Panjang ya Pak ya, di antara 3 SD itu enggak ada muncul gitu loh. Ya.
Buka. Kita ambil contoh Bula SDN Tibaro Panjang lah. Gini. Atau memang sudah terisi? Bukan Bu. Ibu salah memasukkan pendidikannya. Pian memasukkan pendidikannya apa Bu? SLTA. SLTA apa Bu? Nggak mungkin Bu. Nggak mungkin. Ya, jadi pendidikan yang Ibu masukkan di aplikasi itu harus sesuai dengan yang tertulis di sini. Contoh, ini SDN Tibaro Panjang ya Bapak Ibu ya. Tertulisnya SLTA sederajat. Oke, tertulisnya SLTA sederajat. Pada bagian ini, nah yang ini pendidikan ya Bu ya. Ini Ibu tulis nih SLTA sederajat ini. Jangan pian pilih SLTA SMA. Kalau pian pilih SLTA SMA nih tidak akan muncul. Nih contoh nih, ulun pilih SLTA sederajat. Pilih jabatan tadi. Nanggi di situnya Pak. Pengadministrasi perkantoran. Oke. Kasih kerja. Ketik saja nih. Ini ada Bu. Oh, SLTA sederajat, bukan SLTA atau disamakan Bula. Tadi kan sudah ulun sampaikan. Pendidikan yang pian masukkan di aplikasi itu harus sama dengan yang ada di pengumuman kami. Siap. Tidak sepemikiran dengan apa yang pian pikirkan. Ulun pikir SLTA SMA bisa Pak. Nah, kada kayak gitu konsepnya Bu. Dia harus sama dengan yang ada di sini. Oke. Oke, terima kasih banyak. Sama satu lagi Pak. Ini kan yang waktu tahap pertama itu kan ada juga teman ulun tapi sudah BKN nih, yang nyata sudah diprioritaskan. Ya. Dan itu Sidin itu masuknya guru. Tapi waktu guru itu Sidin masih D3, berhubung masih D3 masuk tapi Sidin mendaftar ke teknis. Itu gimana Pak? Ya karena itu tadi lah Bula. Sidin prioritas. Oke. Sampai di situ mestinya jelas Bula karena yang bersangkutan prioritas, yang bersangkutan itu database. Jadi kada bisa pian samakan kondisi yang prioritas dengan pian. Pak izin bertanya Pak. Oke. Silakan Bu. Kalau Anda tahu informasi itu masih ada apa ya Pak? Kasih Pak. Sama-sama Bu. Ini Bu ada di surat edaran kami Bu. Silahkan pian baca di pengumuman lah. Linknya ada di sini. Nih linknya sudah ada. Berarti pian belum baca Bula. Dibaca aja dulu lah. Siap Pak, terima kasih. Sama-sama. Karena sudah di jam 12. Mungkin siapa tahu masih ada yang belum nyoblos. Jadi kita akhiri saja pertemuan di siang ya. Jadinya siang hari ini. Ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Oh ini ada lagi nih satu. Surat keterangan aktif bekerja bagi pegawai yang mutasi. Ya yang mutasi berarti surat keterangan aktif bekerjanya dibuat di SKPD yang sekarang ya. Di dinas yang sekarang. Jadi walaupun pian tahun 2024 5 kali mutasi. Nah pian bikinnya di dinas yang sekarang. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya, karena di sini waktunya juga kita terbatas. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata ulun yang salah atau yang tidak berkenan, karena di sini ulun niatnya hanya menyampaikan ulun dan kami semua yang ada di BKPSDM ini berharap semoga Bapak Ibu lancar dalam proses pengadministrasiannya, semoga tidak ada lagi dokumen-dokumen yang salah. Dan sekali lagi kami ingatkan semua proses ini seleksi CPNS, P3K itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada pihak yang mengatasnamakan BKPSDM meminta segala macam itu bisa jadi penipuan ya, terutama kalau ada yang meminta uang. Tapi kalau cuman minta data dan menggunakan nomor yang resmi yang sudah kami sampaikan,
itu berarti memang keperluannya dari tim panitia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri untuk kegiatan BIMTEK kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu.